Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Keterampilan Alam, dimana pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang apakah benar spiritual itu adalah suatu teknik untuk menipu diri sendiri. Tonton dan simak sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan apabila yang saya sampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Banyak orang yang beragama, berspiritual, atau mencoba meditasi karena mereka ingin merasa lebih baik. Tapi terkadang hidup itu menyakitkan, dan seringkali definisi kehidupan beragama dan spiritual adalah kita menggunakan ritual agama dan latihan meditasi untuk larikan diri dari kebenaran ini, malah melekat pada toxic positivity dan menghindari pertumbuhan sejati dalam prosesnya. Dalam spiritual, Vipassing didefinisikan sebagai jalan spiritualitas seseorang untuk menghindari masalah yang belum terselesaikan, baik pada tingkat pribadi, antar pribadi, atau sistematis. Istilah ini dipopulerkan pada tahun 1980-an oleh John Welwood, seorang guru Buddhis dan psikoterapis yang mengamati fenomena tersebut dalam komunitas spiritualnya sendiri. Pengalaman Welwood sebagai terapis transpersonal dan guru Buddhis memberinya wawasan unik tentang bagaimana spiritualitas dapat menjadi mekanisme pelarian. Terlepas dari niat baik, Welwood memperhatikan kecenderungan luas dalam menggunakan pemikiran dan praktek spiritual untuk menghindari dalam menghadapi masalah emosional yang belum terselesaikan, luka psikologis, dan tugas perkembangan yang belum selesai. Di mana Welwood juga menambahkan, ketika kita melewati tahap spiritual, kita sering menggunakan tujuan kebangkitan atau pembebasan untuk merasionalisasi apa yang disebut transendensi prematur, mencoba untuk mengatasi sisi mentah dan berantakan dari kemanusiaan, di mana kita sebelumnya sepenuhnya menghadapi dan berdamai dengannya. Dan kemudian kita cenderung menggunakan kebenaran absolut untuk meremehkan atau mengabaikan kebutuhan, perasaan, masalah psikologis, kesulitan relasional, dan defisit perkembangan manusia. Hal ini merupakan bahaya dalam spiritual itu sendiri, di mana spiritualitas memang melibatkan visi untuk
melampaui situasi karma kita saat ini. Latihan spiritual yang sejati mendukung perkembangan, sedangkan spiritual bypassing menyebabkan stagnasi. Itu menciptakan kotak Pandora dari masalah yang belum terselesaikan, bersembunyi di bayang-bayang jiwa. Willward mencatat bagaimana dia secara teratur melihat kliennya. Beberapa yang mencapai ketinggian terhormat sebagai guru yang telah menghabiskan puluhan tahun menghindari luka inti mereka. Spiritual bypassing adalah upaya untuk menggunakan keagamaan dan spiritualitas seseorang. Latihan meditasi bukan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, tetapi untuk melarikan diri, menghindari atau menekan kenyataan. Contoh spiritual bypassing di mana suatu hal menghindari perasaan tidak nyaman. Mencoba menggunakan meditasi sebagai sarana untuk menghindari atau menekan emosi. Melabel diri dan latihan spiritual yang mereka lakukan. Mengklaim keunggulan atau kebenaran mereka. Percaya bahwa latihan meditasi harus selalu menjadi pengalaman yang positif, menyenangkan, dan tidak pernah membuat tidak nyaman atau menantang. Pada tingkatan antar pribadi, pengabaian spiritual dapat mencakup pengabaian batasan seseorang, tidak mengizinkan orang lain untuk mengungkapkan atau berbagi emosi negatif atau hal yang menyakitkan, dan akhirnya menjadi toxic positivity. Seperti jika ini membuat tidak nyaman, itu adalah sesuatu yang harus ditangani. Semuanya terjadi karena suatu alasan. Lihat sisi baiknya. Jangan biarkan hal ini membuat marah, tapi bersikaplah baik. Meskipun pernyataan tersebut tidak berbahaya dalam setiap keadaan, namun pernyataan tersebut dapat berbahaya jika ditawarkan sebagai sarana penolakan. Batasan kesedihan dan kemarahan memiliki tujuan yang berharga. Pada tingkat sistemik, pengabaian spiritual dapat mencakup pernyataan seperti semua kehidupan penting karena kita semua adalah satu, atau tidak melihat ras karena realitas tidak mendua. Pernyataan ini tidak salah dalam pengertian absolut, tetapi dalam konteks mereka berfungsi untuk melanggengkan kerusakan sistemik dan beroperasi sebagai sarana untuk menghindari rasa sakit dari pertumbuhan dan perubahan yang sebenarnya. Kapanpun
spiritualitas digunakan sebagai pelarian, mekanisme pertahanan, atau sarana untuk melindungi kita dari kebenaran, itu adalah spiritual bypassing. Apapun agama atau praktek spiritual seseorang, kita rentan terhadap pengabaian ini. Dan jika kita menggunakan spiritualitas untuk benar-benar memperkuat ego kita daripada menguranginya, kita terlibat dengan materialisme spiritual. Latihan spiritual sejati sebaiknya membuka pemikiran kita untuk mendekati luka-luka ini dengan keseimbangan dan penerimaan. Kualitas yang diperlukan untuk menyembuhkannya. Namun, spiritual bypassing adalah tindakan menipu diri sendiri. Cara ini meyakinkan diri sendiri bahwa menghindari luka-luka ini adalah tanda perkembangan. Ketakutan menghadapi bayangan bisa dimengerti dan pantas untuk dikasihani. Dibutuhkan keberanian. Paradoksnya adalah bahwa ini adalah bagian-bagian yang harus dilihat dan diterima untuk berubah. Kita berada di persimpangan yang saling memperkaya. Seseorang dengan pandangan ini mungkin secara psikologis melewati validitas pengalaman spiritual. Sama halnya banyak gerakan spiritual modern terjebak dalam pemintalan spiritual dan pengabaian pekerjaan psikologis. Seorang guru spiritual tanpa landasan psikologi mungkin mengabaikan kompleksitas pikiran modern. Latihan spiritual yang mengabaikan realitas kehidupan sehari-hari atau pendekatan psikologis yang mengabaikan realitas jiwa manusia, keduanya tidak lengkap. Bekerja di kedua jalur perkembangan, tumbuh dan bangun, harus dilakukan secara bersamaan. Untungnya kita hidup di masa di mana paduan untuk keduanya mudah diakses. Ada jebakan ego lain yang harus diperhatikan. Bekerja pada dua jalur pengembangan tidak meminimalkan potensi latihan spiritual. Intinya adalah menghindari transendensi prematur. Mengatasi bypassing spiritual adalah membebaskan, karena memungkinkan kita untuk melihat hambatan psikologis atau luka emosional yang belum sembuh, yang menghalangi perjalanan kita menuju keutuhan. Beberapa psikolog berpendapat bahwa spiritual bypassing sifatnya sementara, sangat condong ke satu hal yang ekstrim, seperti memprioritaskan pengembangan spiritual dan tidak berfokus pada psikologis. Maka pendekatannya dibutuhkan tentang spiritual, tetapi kesadaran tentang kapan mekanisme ini tidak seimbang.
Penghindaran tidaklah langsung. Spiritual bypassing berurusan dengan praktek, konteks, lingkungan, dan belief system yang berbeda, di mana suatu contoh untuk menyoroti keragaman dan kerumitannya, keseimbangan batin sebagai pelarian, ketidakterikatan sebagai kurangnya empati, non-dualitas dan ketidakseimbangan yang terbangun, kesatuan dengan pengorbanan blind spot. Keseimbangan sebagai pelarian, kemelekatan pada objek yang tidak kekal adalah penderitaan. Seiring perkembangannya, keinginan yang mengarah ke siklus tanpa henti untuk menghindari rasa sakit dan mencari kesenangan. Keseimbangan batin atau ketidakmelekatan adalah cara untuk melepaskan diri dari siklus ini. Namun, ada musuh dekat, ketidakpedulian dan sikap apatis yang menyamar sebagai keseimbangan batin, tetapi itu berbahaya dan tidak menolong. Keseimbangan batin sangat berguna, dapat menjadi pupuk yang seimbang untuk semua pengalaman dan kemungkinan untuk berkembang dan menetapkan tujuan yang sama sekali baru untuk dunia batin kita. Mengubah penyembuhan dan pertumbuhan kita dengan cara yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Namun ada batu sandungan saat belajar bagaimana menerapkan ajaran tersebut. Begitulah paradok ego spiritual. Keseimbangan batin adalah kemelekatan. Karena itu berasal dari keinginan untuk menghindari rasa sakit daripada menjadi hadir pada setiap keadaan. Keseimbangan intelektual adalah suatu bentuk pelarian. Mundur dari dunia terkadang diperlukan untuk memperkuat latihan atau mendedikasikan waktu untuk menumbuhkan pandangan terang tanpa gangguan eksternal. Kita mungkin perlu membuat perubahan di lingkungan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuk kita. Tetapi identitas ego menjadi musuh dekat yang mengarah pada penindasan dan mekanisme penghindaran. Non-attachment sebagai kurangnya empati. Ego spiritual terbentuk dari ketidakterikatan dan diterapkan pada cermin interpersonal. Jika semua adalah satu dan penderitaan adalah ilusi, mengapa penderitaan orang lain penting? Jika semuanya adalah pelajaran, kita dapat memperlakukan orang sesuka kita, dan mereka akan belajar dan berkembang darinya. Dikombinasikan dengan narsisme spiritual, ini memasuki wilayah berbahaya yang melecehkan gaslighting, playing victim, manipulatif, dan kurangnya tanggung jawab. Ketidakmelekatan tidak dapat dipisahkan dari welas asih.
sebagai latihan ulas asih membuka hati terhadap kepenuhan, keindahan, dan penderitaan hidup. Ketika praktek ini tidak berwujud dan terlepas dari hati, welas asih menjadi intelektual. Pikiran tidak dapat menahan keindahan dan rasa sakit itu. Spiritual yang matang mewujudkan welas asih, menghormati aturan, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Menyakiti orang lain adalah merugikan diri sendiri. Inilah mengapa cinta kasih pertama-tama mencakup diri, diikuti oleh orang yang kita cintai dan orang yang tidak kita sukai, sebelum menyebar ke semua makhluk. Butuh usaha, itu pasti. Mata rantai yang lemah dalam merantai welas asih membuatnya bergantung pada penilaian pikiran tentang siapa yang pantas mendapatkan belas kasih dan siapa yang tidak, dan berisiko mengalami hubungan arus pendek menuju ketidakpedulian. Non-dualisme dan ketidakseimbangan. Orang bisa mendambakan kondisi hinger, consciousness, atau kesadaran yang lebih tinggi, tetapi mereka menghindari bayangan mereka. Pengejaran self-realization tanpa fokus pada pertumbuhan pengabaian konteks yang lebih luas. Sebuah cara di mana para pencari spiritual akan meninggalkan dunia, meninggalkan hubungan dan tugas mereka, dan berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Mencari pencerahan atau transformasi instan dapat dimotivasi oleh keinginan untuk secara permanen di atas atau tidak terpengaruh oleh dunia. Dengan kata lain, acuh tak acuh selamanya. Transformasi luar biasa dan wawasan yang mengubah hidup adalah bagian dari jalan spiritual. Melepaskan adalah pekerjaan yang intens dan berulang. Proses ini juga membutuhkan pekerjaan psikologis dan jalur pengembangan untuk tumbuh dewasa. Kesatuan dengan mengorbankan dua. Ketidakseimbangan kebangkitan lainnya adalah penyalahgunaan pemikiran tentang oneness atau kesatuan. Orang-orang mempelajari kisah-kisah bijak yang larut ke dalam bidang kebahagiaan kosmik dan melepaskan diri menjadi manusia. Klaim-klaim ini tidak sepenuhnya tidak benar, tetapi tidak lengkap. Seperti yang diingatkan Ramdas kepada kita, hanya karena kita melihat cahaya ilahi, mengalami gelombang kebahagiaan dan bercakap-cakap dengan dewa dan dewi bukanlah alasan. Detachment adalah kebenaran yang relatif. Meskipun interkoneksinya adalah kebenaran spiritual, jelas dari keadaan dunia bahwa pemisahan, polarisasi, dan permusuhan adalah penyebab utama rasa sakit dan kehancuran.
Masing-masing dari kita pastilah memiliki trauma subjektif, pola psikologis, belief system, dan cara berhubungan dengan sesama. Kata-kata hampa seperti semua adalah satu atau kamu adalah aku sering digunakan untuk menghindari kerja keras dalam mempelajari cara berkomunikasi dan meningkatkan rasa peduli satu sama lain. Kesatuan konseptual mengabaikan aturan pemisahan seperti privasi, pengaturan batas, dan keinginan dan kebutuhan individu. Orang-orang yang menjadi dewasa dalam dimensi ini dapat dicap sebagai tidak spiritual atau tidak berkembang, tidak dapat melihat interkoneksi di balik semua pengalaman atau terjebak dalam dualitas. Oleh mereka yang terperangkap dalam bentuk ego spiritual. Dalam hal seksualitas, pengabaian spiritual dapat menyebabkan selibat atau kesenangan yang dipaksakan. Keduanya baik-baik saja jika asli, tetapi perselingkuhan, penghakiman, dan rasa malu terhadap kebutuhan seksual atau hedonisme, rasa takut atas komitmen atau keintiman, berarti ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika ketidakseimbangan ini bercampur dengan dinamika kekuatan dan bentuk lain dari pengabaian spiritual, ada resiko pelecehan psikologis, spiritual, atau seksual yang begitu umum di banyak kelompok, termasuk komunitas spiritual dan yoga. Pendekatan dewasa terhadap spiritualisme. Spiritualisme yang matang memulai perjalanan self-discovery sebagai mengembangkan kebangkitan diri, dan hal ini mungkinkah terbentuknya hubungan simbiosis psikologis dan spiritual yang mendukung evolusi keutuhan. Memungkinkan perilaku seperti kasih sayang, pengampunan, dan cinta kasih diwujudkan, bukan ide-ide intelektual. Memberikan konteks yang luas untuk pikiran atau pekerjaan untuk menyembuhkan trauma. Wilwood menjelaskan, meditator yang tulus memiliki keunggulan dalam pekerjaan psikologis karena mereka telah mengembangkan kesadaran dan komitmen terhadap kebenaran. Mereka akan benar-benar bergerak lebih cepat dan pikiran mereka lebih berkembang. Mereka lebih tajam, membutuhkan sedikit bantuan dan sedikit pembinaan untuk membimbing mereka ke arah yang sedikit berbeda, dan kemudian mereka biasanya bergerak maju. Belajar untuk hadir dan terbuka dalam segala aspek yang telah mereka kembangkan dan menerapkan keterbukaan dan kehadiran itu pada materi psikologis bawah sadar mereka, kehidupan perasaan mereka, atau kehidupan relasional mereka. Mereka belajar untuk
membiarkan urusan psikologis mereka yang belum selesai terungkap dengan sendirinya secara lebih penuh. Alih-alih hanya menunjukkan kesadaran murni atau keterbukaan murni. Mindfulness memupuk ruang untuk kesadaran emosional dan fleksibilitas psikologis. Ini adalah dasar yang kuat untuk pekerjaan batin. Indahnya adalah semakin jauh jarak yang kita miliki dari susunan psikologis kita sendiri, semakin banyak ruang yang harus kita jelajahi tanpa tersesat di perjalanannya. Dampak yang lebih luas sangat signifikan. Spiritualitas yang matang mengintegrasikan kebijaksanaan dari hati, dan bukan dalam arti condong ke keadaan gembira, non-dualitas, menjadi seperti Tuhan, atau menolak duniawi sebagai hanya ilusi, tetapi bertemu dunia secara langsung, menyaksikannya dalam semua keindahan dan rasa sakitnya, semua keberhasilannya dan segala kekurangannya, mengatasi ketegangan dari segala kerumitan itu, segala konflik itu, dalam ruang kesadaran penuh kasih, dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila apa yang saya sampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Jangan lupa meninggalkan komentar sesuai topik yang saya sampaikan, karena saran dan kritik Anda akan menambahkan wawasan saya untuk lebih berkembang ke depannya dalam menyampaikan materi-materi spiritual lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Kalisrabedo Nir Ing Sambikala. Suksma.